Terima kasih kepada Anda yang sudah bantu support channel Cerita Donggua Novel, atau CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share ke seluruh penjuru semesta. Oke, siapkan headset, mari kita kancut ceritanya. Koki Ajaib Es dan Api. Bab 143 CDN. Transfer jiwa, serangan Oscar. Semangat juang dari keempat tetua itu seperti menenun jaring yang besar di udara. Meski dibantu oleh wayang kulit dan wayang kulit, ruang yang bisa dihindari dengan pembacaan es menjadi semakin kecil. Dendam Penatua itu melanda keras dan serangan berikutnya harus menjadi pukulan berat, jadi dia harus memilihnya. Neraka api es yang dihasilkan oleh ledakan hebat juga berdampak pada Nian Bing. Area mata langit tubuh menjadi sangat lemah karena tidak ada lagi dukungan kekuatan sihir. Kekuatan dampak yang kuat sekali lagi memaksanya ke tepi dinding batu. Lemah saya merasa bahwa meskipun ada kelebihan kekuatan mental tetapi tanpa dukungan kekuatan sihir. Ia telah mencapai titik kelelahan. 7 seri wayang kulit rusak untuk pertama kalinya, dan sihir terkuat tidak menyebabkan kerusakan nyata pada 7 tetua. Sekarang kecuali dia menggunakan kutukan kehidupan, benar-benar tidak ada yang bisa dia gunakan untuk menahan serangan para tetua. Namun, bagaimana dia bisa menggunakan kutukan kehidupan yang menyakitkan dirinya dalam ujian seperti itu? Dengan seteguk napas besar, mengandalkan bidang mata langit dan tubuh yang kuat untuk menahan dampak energi dari neraka Bing Huo, Nian Bing terus memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Pada saat ini, Long Tianxiang tidak terpengaruh oleh es dan api neraka karena terbakar di sudut dan sepertiga dari tubuh masih terbakar. Bos, kamu bisa melakukannya, atau ubah aku. Suara malas Oscar terdengar di dasar hati Nian Bing. Aliran udara kelabu di sekitar dadanya akan bergerak. Suaranya tiba-tiba membangunkan Nian Bing dari pikirannya dan ragu-ragu. Apakah kamu baik-baik saja? Para penatua di luar lebih baik dari satu. Meskipun Oscar adalah keturunan Raja Naga, dia hanya menetas untuk waktu yang singkat. Oscar tersenyum dan berkata, tentu saja, bermain di depan tidak akan berhasil, tetapi tubuh kita lebih kuat daripada Anda jika Anda membiarkan saya menggunakannya. Anda tidak memiliki kekuatan magis, cukup istirahat, lihat saudara Anda dan saya. Pokoknya, tidak ada banyak waktu, bawa saja ke bawah. Dia dan Nian Bing berada dalam satu tubuh, dan keduanya memiliki jiwa yang sama. Ketika Nian Bing mulai melawan 7 penatua, dia sudah bangun. Melalui sentuhan jiwa, dia secara alami tahu apa yang terjadi di depan pertempuran ini. Nian Bing tidak bisa lagi mendukung. Oscar kemudian mengusulkan untuk terus memenuhi ujian berikutnya sendiri. Pada saat ini, Nian Bing tidak punya pilihan lain. Ia berjanji untuk menyatukan kekuatan rohaninya, mengumpulkan jiwa di mata surga, dan menyerahkan kendali atas tubuhnya. Oscar tidak pernah mengendalikan tubuh ini selama beberapa waktu. Ketika ia mendapatkan kembali kendali atas tubuh, mata biru asli Nian Bing memiliki sedikit cahaya keemasan, dan ranah bawaan tubuh ditutupi oleh aliran udara abu-abu muda. Sebaliknya, ada sedikit cahaya keemasan yang membayangi aliran udara abu-abu. Meskipun tidak ada perlindungan dari alam mata langit, energi yang tersisa di alam es dan api tidak dapat membahayakannya. Oscar meregangkan tubuhnya dan berteriak berlebihan, tutup Shenlong, dia telah membuka pikirannya. Dan secara alami mengerti bahwa orang lain tidak bisa tahu bahwa dia berbagi tubuh dengan Nian Bing. Minuman berlebihan ini adalah untuk menutupi kebenaran. Sisik abu-abu berangsur-angsur tumbuh dari kulit. Sisik abu-abu samar bersinar dengan cahaya redup, sisik-sisik baik-baik saja, dan permukaannya tidak melihat banyak perubahan. Tetapi kekuatan pertahanan keseluruhan Oscar telah meningkat dari sebelumnya. Beberapa kali, tulang-tulang seluruh tubuh berderak, dan tubuh yang meledak-meledak memancarkan bentuknya, dan langsung berlari ke 7 penatua yang mundur dari es dan api. Kesemek, selalu pilih yang lunak. Terlepas dari peringkat atau kekuatan sejati, 7 tetua adalah yang terlemah di antara para penatua di Blood Lion Hall. Pada saat ini, 7 tetua telah berjuang dari neraka api es. Mereka hanya ingin terus menyerang Nian Bing, tetapi jelas melihat tubuh Nian Bing yang secepat kilat menerkam 7 tetua. 7 tetua membeku sesaat, semua es yang digunakan untuk membaca sebelumnya adalah sihir, mengapa dia menyerangnya secara langsung?
Meskipun Nian Bing datang dengan cepat, dia tidak memiliki fantasi apapun. Pukulan dengan kecepatannya tampaknya tidak terlalu kuat. 7 orang tua tidak bisa berpikir banyak. Sosok itu berbalik, dan melemparkan 3 telapak tangan seperti petir untuk menyambut serangan Oscar. Untuk sesaat ketika mereka berdua melakukan kontak, ketujuh sesepuh tiba-tiba terkejut merasa bahwa dendam abu-abu yang dikirim oleh pihak lain penuh dengan nama keluarga yang lengket. Sebagian besar dendam yang diretas seolah-olah mereka diretas pada kulit karet. Pada saat ini, Oscar sudah mendekatinya, dan meninju sesepuh dari 7 sesepuh dengan tinju. Kecepatan Oscar tidak lebih buruk daripada wayang kulit di bidang surga dan mata. 7 penatua memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Ketika para penatua tidak bisa lagi menghindar, mereka akan menembak ringan dan menyerang musuh untuk menyelamatkan. Yang merupakan pilihan terbaiknya saat ini. Sayangnya, penilaiannya salah. Oscar tampaknya tidak melihat serangannya sama sekali, dan kecepatannya meningkat beberapa poin. Tapak tangan 7 orang tua baru saja melakukan perjalanan setengah. Dan tubuhnya sudah menyentuh dia sebelum dendam dilepaskan sepenuhnya. Dalam sekejap, si penatua 7 jelas merasa bahwa tubuh Oscar sedikit bergetar, dan bahkan menghilangkan 30% energinya. Tubuhnya sekeras baja, dan dia membuat suara berdebar. Pada saat yang sama, tangan kanan Oscar juga mengenai tubuh 7 tetua. Dendam suci perak mencapai batasnya di bawah pantulan 7 penatua. Sayangnya, dalam pukulan Oscar, energinya berputar cepat, dan dia mematahkan dendam 70% dengan kaku, membanting dengan akurat di dada kanannya. 7 tetua menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya didorong lurus keluar. Untungnya, dia sangat menyadari metode pembongkaran, dan dia tidak menderita cedera fatal di bawah kepalan tangan Oscar. Meskipun demikian, kutub energi aneh telah menyerang meridiannya. Energi itu aneh, tidak menghancurkan tubuhnya, tetapi terus-menerus menelan dendam dalam dirinya. Sehingga 7 tetua tidak dapat mengendalikan dorongan tubuh. Momentum yang mengenai dinding di kejauhan dan perlahan-lahan meluncur ke tanah. Pada saat ini, dia tidak berani bergerak, menahan rasa sakit dari tubuhnya. Dan dengan penuh semangat mendesak dendam untuk bersaing dengan energi aneh Oscar ke dalam tubuh. Salah satu dari 7 tetua kehilangan kemampuannya untuk menyerang di bawah serangan mendadak Oscar. Ketujuh penatua, Oscar tidak mudah ditangani. Meskipun tampaknya telapak tangan itu ringan dan berkibar, tetapi masih memiliki banyak kekuatan, tetapi Oscar masih menyeringai sebentar. Meskipun Roh Kudus tidak dapat menghancurkan pertahanan naganya, tapi rasa sakit itu masih ada. Dia tidak mengejar 7 tetua. Tubuhnya ada di udara. Dia tidak menggunakan lapangan untuk mengubah arahnya secara instan. Dia terbang ke samping, menghindari serangan bersama para tetua 3 tetua dan 4 tetua. Pada saat ini, 4 ksatria gelap pamungkas yang dipanggil oleh sesepuh kedua telah bergegas dan mengunci Oscar dengan raungan marah. Oscar yang awalnya percaya diri hanya menyadari betapa kuatnya 7 penatua yang Nian Bing hadapi sebelumnya. Ketika dia baru saja menerima tubuhnya, kepercayaan dirinya telah terpukul banyak. Ketika dia ragu-ragu untuk keluar dari Oscar setelah menerima tubuh, boneka bayangan, yang tidak bergerak tiba-tiba bergerak. Boneka luar angkasa telah lenyap karena es, tetapi boneka bayangan telah tertahan di sana. Oscar mengira ia telah kehilangan kemampuan bertarungnya, tetapi gerakan tiba-tiba boneka wayang itu membuatnya takut karena wayang kulit. Targetnya ternyata adalah 4 ksatria gelap yang kuat. Yang mengejutkan semua orang adalah ketika boneka bayangan bergegas ke 4 ksatria gelap, tubuh besar dari 4 ksatria gelap bergetar, dan cahaya ungu gelap terbang keluar dari wayang kulit. Langsung menutupi tubuh besar dari 4 ksatria gelap. Bukan hanya ksatria gelap tidak menyerang, tetapi di bawah cahaya ungu gelap tubuh mereka sedikit bergetar, seolah-olah takut akan sesuatu. Pada saat ini, pisau iblis di tangan boneka bayangan dinaikkan, dan suara melolong yang tajam keluar dari mulutnya. Tubuh dari 4 ksatria gelap menghilang seketika. Berubah menjadi energi gelap yang sangat besar. Beberapa tubuh tumpul membanjiri. Di bawah pengaruh energi yang sangat besar, Shadow Puppet tidak hanya memulihkan keadaan paling puncak, tetapi sekarang, dia tidak lagi terlihat seperti hantu, tetapi sebuah entitas. Yang persis sama dengan penampilan Nian Bing, dan seluruh tubuh ditutupi dalam satu potong. Di dalam jubah yang terkondensasi dengan energi gelap, cahaya merah gelap terungkap di mata.
dan nafas yang kuat penuh penindasan, sebuah lampu elektro-optik hitam terus-menerus disuntikkan ke permata hitam pada gagang pisau iblis selama kedipan. Oscar tidak bisa menghargai perubahan boneka wayang, karena tiga tetua telah terjerat. Meskipun kecepatannya cepat, kemampuan tiga tetua untuk bergabung dengan kekuatan sangat kuat. Secara langsung memblokir semua rute yang bisa dia hindari. Dalam keputusasaan, Oscar hanya bisa bertarung dengan tiga tetua secara terpisah. Dia jauh kurang terampil daripada tiga tetua. Dia mengandalkan kecepatan dan tubuh yang kuat. Energi abu-abu yang aneh telah banyak membantunya. Selama deru, ia mundur saat bertarung, dengan tiga tetua telapak tangan yang dipasangi kabel. Meskipun tubuhnya sangat kuat, Oscar telah merasakan bahwa darah dan darah di dalam tubuh sama tidak nyamannya dengan mendidih. Mulutnya menyemprotkan kabut darah dan berteriak, "Wilayah naga!" Cahaya keemasan yang muncul dalam cahaya abu-abu menjadi jelas seketika. Lingkaran-lingkaran emas melayang keluar. Oscar mengangkat naga yang memekakkan telinga melantunkan suara dari langit, dan sisik di tubuhnya menjadi lebih tebal. Cahaya keemasan melintas dari matanya. Dan timbangan di tangannya menjadi menyilaukan. Warna emas tubuh bergetar, langit mengepung ketiga tetua satu demi satu serangan. Di bawah tekanan kuat dari dunia luar, Oscar harus menggunakan serangan khusus di lapisan pertama hati Dewa Naga. Meskipun kekuatannya telah dipupuk ke tingkat pertama, tetapi kekuatan Dewa Naga mengkonsumsi banyak energinya. Tapi bagaimanapun juga, hati naga dewa adalah metode kultivasi tingkat atas yang hanya bisa diikuti oleh Dewa Naga. Munculnya Long Yu tiba-tiba membawa kekuatan Oscar ke tingkat yang baru. Tiga pukulan boom, boom, dan boom bahkan mendorong ketiga penatua itu kembali, dan sisik tubuhnya sendiri memerah. Ini adalah reaksi Long Li yang menerapkan batas. Ini adalah pertama kalinya Oscar bermain melawan orang-orang. Dia tidak punya banyak pengalaman. Dia tidak mengejar ketiga tetua. Sosoknya melintas dan dia telah mundur ke boneka bayangan. Pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan domain naga. Itu menghilang, sisik di tangannya kembali menjadi abu-abu. Oscar tersentak dengan mulut besar, dan bersumpah dalam hati, "Sial, jika aku bisa berevolusi ke tahap kedua klan naga. Atau mempraktikkan hati Dewa Naga ke tingkat ketiga, di mana masih akan takut pada orang-orang tua ini. Saya mengandalkan itu, Dragon Power mengkonsumsi terlalu cepat." Boneka bayangan itu dalam bentuk horizontal, menghalangi dia di depan Oscar. Dia tidak melihat posisi tujuh tua-tua. Pisaunya yang mencuri iblis memuntahkan panjang bilahnya yang panjang. Dan dengan cepat menarik beberapa busur di udara dan meluncur pergi. Setelah keajaiban dari penatua kedua, penatua kelima dan penatua keenam, pada saat ini, tiga penatua telah bergegas lagi. Oscar tidak nyaman, mereka juga tidak nyaman, di bawah pengaruh domain naga. Oscar hanya berjuang dengan mereka sekarang. Tiga pukulan itu penuh dengan kejutan kuat. Ketiga tetua itu terkejut, tetapi ketika mereka melihat Long Tianxiang akan terbakar, mereka tidak bisa peduli untuk menyesuaikan energi mereka. Shadow Puppet tampaknya telah menjadi orang pada saat ini. Gelombang channel CDN, gelombang lampu merah gelap di matanya muntah, memegang pisau setan di kedua tangan, tidak menghindar atau mundur. Energi gelap terkondensasi menjadi dendam yang kuat, dan tiga tetua yang diserang terkejut. Pada saat ini, penatua kedua sudah lemah dan tidak bisa lagi meluncurkan serangan sihir. Tentu saja, kemampuan boneka bayangan untuk memecahkan semua sihir gelap juga membuatnya agak beku. Kutukan terlarang yang ia gunakan untuk menjadi energi lawannya mungkin adalah perasaan. Tidak ada yang akan merasa lebih baik jika mereka berubah. Meskipun penatua 5 dan penatua 6 memiliki niat untuk menggunakan sihir yang lebih kuat. Situasi pembakaran Long Tianxiang tidak memungkinkan mereka untuk menghabiskan waktu lama untuk menyanyikan mantra yang diperlukan oleh larangan. Sehingga mereka hanya dapat terus mengeluarkan 5 dan 6 pada saat ini. Keajaiban tatanan mengganggu wayang kulit. Namun, pada saat ini, wayang kulit menjadi sangat kuat setelah menyerap energi dari 4 ksatria gelap. Kemudian ia berdiri di depan Oscar, menebas satu persatu. Masing-masing dengan aliran energi yang besar, tidak hanya disambut tiga tetua menyerang dari depan dengan serangan sengit dan kadang-kadang membuat pisau. Yang dengan mudah bisa menghilangkan sihir dari 5 tetua dan 6 tetua. Nian Bing bertukar peran dengan Oscar lagi, ketika Nian Bing sekali lagi mengendalikan tubuhnya.
Ki hampir muntah darah, tubuh terus mengalami rasa sakit yang hebat karena guncangan energi besar yang sebelumnya dia derita, namun, kekuatan naga Oscar sepenuhnya mengubah tubuhnya. Kalau tidak, setelah diserang oleh 4 tetua kelas Wusheng, saya takut tubuh saya sudah roboh. Faktanya, apa yang Nian Bing tidak ketahui adalah bahwa bahkan di Wusheng, kekuatannya juga lebih unggul. Meskipun 7 penatua ini terlalu tua tidak mungkin untuk menembus bidang magister dan Wusheng dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun, mereka sekarang telah mencapai puncak Wusheng dan penyihir, terutama yang lebih tua yang akan membawa naga api setiap kali dia menembak. Dia bukan hanya Wusheng, tetapi juga sihir api yang melekat pada semangat juang. Dengan kekuatan seorang magister, jika bukan karena Ning Bing menggunakan taktik gerilya untuk bersaing dengan 7 penatua ini, ditambah dengan alam mata langit magisnya dan seluruh rangkaian boneka, seorang tetua besar saja mungkin bukan lawan. Sebelumnya, perkiraannya tentang dirinya masih agak tinggi. Apakah 7 orang tua dalam karakter Blood Lion Hall adalah orang biasa? Pada saat ini, wayang kulit dapat dikatakan sebagai pusat dari badai, setelah bersembunyi di tengah-tengah badai. Nian Bing dengan hati-hati mengamati tubuh di depannya yang tampaknya persis sama dengan dia. Pedang iblis digunakan di tangan wayang. Energinya akan segera diperkuat, dan Nian Bing jelas merasakan bahwa energi boneka wayang itu jatuh tajam, tetapi itu tidak berarti mundur sedikit saja, satu demi satu pisau. Hampir gila untuk bertarung dengan 6 tetua. Tiba-tiba perasaan aneh muncul dalam hati Nian Bing, seolah-olah wayang kulit di depannya bukan lagi masa energi, tetapi seseorang orang yang nyata. Tepat setelah wayang kulit sekali lagi memotong dendam merah tua dengan naga, serangan para tetua berhenti, tubuh wayang kulit sedikit menggigil tetapi masih berdiri di sana dengan keras kepala. Dan pada saat ini, Nian Bing jelas merasa bahwa ia telah mendapatkan kembali kendali atas wayang kulit. Dan memandang Long Tianxiang di sudut jauh, Nian Bing membawa wayang kulit bersama dengan pisau iblis ke dalam cincin ruangnya. Meskipun ia tampak seperti sekarang agak malu, tapi hatiku sangat bahagia, karena dalam perlawanan terakhir dari wayang kulit, Long Tianxiang akhirnya terbakar. Nian Bing tidak hanya bernafas, tetapi napas beberapa penatua juga tidak stabil. Para penatua memiliki pandangan yang aneh pada Nian Bing. Nian Bing, berapa umurmu tahun ini? Nian Bing dengan jujur menjawab, hampir 20 tahun. Penatua yang lebih tua, haruskah saya lulus ujian? Dia ragu-ragu bertanya, setelah jawaban penatua itu yaitu membuktikan bahwa dia telah menjadi darah. Pemimpin sejati gereja singa akan sepenuhnya memahami kekuatan penuh dari seluruh gereja singa darah. Para penatua memandangi para penatua lainnya. 5 penatua dan 6 penatua telah membantu para penatua yang terlalu banyak menggunakan kekuatan sihir. Dan penatua 7 akhirnya menyelesaikan energi liontin setengah yang diserang Oscar ke dalam tubuh. Ya, dendam dalam tubuhnya berubah menjadi lebih dari 60% oleh energi aneh Oscar, dan dia tidak ingin pulih dalam 1 atau 2 hari. Ketujuh penatua itu berdiri berjajar di depan Nian Bing. Tepat ketika Nian Bing gelisah, ketujuh penatua itu berlutut pada satu waktu yang sama dan dengan hormat berkata, 7 penatua darah melihat pemimpin berambut putih. Nian Bing kaget, dan kemudian, dengan gembira di dalam hatinya, dia akhirnya menguasai kekuatan bawah tanah yang paling kuat di seluruh benua Yangon. Bergegaslah beberapa langkah, dan angkatlah para penatua, dengan penuh hormat berkata, kakek, paman dan kakek saya tolong cepatlah, bagaimana saya bisa didekati oleh Anda? Di masa depan, Anda tidak perlu memberi hormat kepada saya. Penatua itu memandang Nian Bing dalam-dalam, dan ada kelegaan di matanya. Terus terang, saya benar-benar tidak mengerti bagaimana Anda melakukannya. Ketika saya berusia 20 tahun, saya hanya seorang pejuang. Meski begitu, itu sudah talenta terbaik di seluruh keluarga. Dan Anda seperti saya, mengambil jalan seni bela diri sihir, tetapi kekuatan Anda tidak lebih buruk dari saya sekarang. Dan Anda masih memiliki medan bawaan, namun makhluk khusus dapat dipanggil untuk membantu Anda menyerang. Saya telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi kemampuan seperti Anda adalah pertama kalinya saya melihatnya. Setan benar, lebih muda Anda lebih cocok baginya untuk duduk dalam posisi singa darah. Tampaknya masa depan agama singa darah kita akan menjadi lebih cerah.
Nian Bing, oh tidak, aku harus memanggilmu rambut putih, pemimpin agama ini tidak pernah menggunakan nama aslinya. Mulai sekarang, dalam 7 orang tua kita sementara masih hidup, kami akan mendukung Anda tanpa syarat. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, Anda akan melakukannya dengan berani. Agama singa darah kami telah disembunyikan di bawah tanah selama bertahun-tahun, dan sekarang saatnya untuk kegiatan. Penatua kedua tiba-tiba berkata, "Wah, apa bayangan gelapmu? Tampaknya terlahir sebagai musuh bebuyutan, tetapi itu milik kegelapan itu sendiri. Tidak diketahui berapa tahun tidak mengalami kerugian." Sintesis dari sesepuh kedua kekuatannya adalah yang kedua setelah Penatua di antara 7 Penatua. Tetapi dia adalah yang paling kempis saat ini, dia telah menggunakan beberapa sihir gelap yang kuat, tidak hanya dia tidak memainkan peran, tetapi dia hampir ditelan oleh boneka bayangan. Meskipun dia sekarang mengakui bahwa Nian Bing adalah pemimpin baru, tetapi ketika dia berpikir tentang keadaan sebelumnya yang tidak mampu melawan, dia tidak marah. Seven Elder melangkah maju dan menekan Nian Bing, yang juga kesal dan berkata, "Wah, dendam macam apa yang baru saja kamu miliki? Sungguh aneh bahwa kamu hampir terbunuh oleh kamu." Nian Bing tersenyum pahit, "Tetua, saya bahkan tidak tahu seberapa kuat saya. Kadang-kadang, saya bisa membandingkan dengan salah satu dari Anda paling banyak tetapi saya mendapatkan keberuntungan yang lebih baik dan mendapat 7. Menangani bila sihir, mereka semua adalah pedang tingkat atas, apakah itu adalah bidang a priori yang baru saja Anda lihat atau 7 boneka bayangan? Mereka semua dibangun berdasarkan 7 pegangan ini." Penatua kedua membelalakkan matanya. "Apa yang kamu katakan? Kamu baru saja menggunakan teknik boneka tingkat 7. Nak, tidakkah kamu ingin marah padaku? Kamu tahu, panggilan ksatria pamungkasku yang paling gelap dalam sistem boneka sihir gelap. Zong adalah yang kedua setelah panggilan Hell Dragon, boneka kecilmu menghancurkan kutukan terlarang bagiku. Aku telah mempraktekkan ilmu hitam selama bertahun-tahun." Nian Bing buru-buru memberikan kompensasi dan berkata sambil tersenyum, "Jangan marah, Penatua 2. Aku tidak mengatakan itu sekarang, teknik bonekaku didasarkan pada pisau ajaib, dan kamu seharusnya menemukan bahwa aku sedang berlatih semua sihir, jadi, sihir telah banyak berubah. Terkadang, beberapa variasi sihir bahkan tidak dimengerti olehku." Penatua itu berkata sambil tersenyum, "Penyihir jenius dari seluruh sistem, tidak berharap bahwa generasi keempat dari keluarga kami sekarang memiliki bakat seperti Anda. Nah, sangat bagus. Ayo keluar, sekarang Anda dapat melakukan segalanya dalam mengajar sebagai tuan, kami juga harus mendiskusikan rencana Anda untuk tindakan mengubah langit. Nian Bing, jika Anda memiliki pertanyaan Anda dapat bertanya kepada kami akan membantu Anda menjadi pemimpin." Kembali ke tanah, tubuh Nian Bing sudah jauh lebih nyaman. Energi bawaan membuat kekuatan sihirnya pulih lebih cepat daripada penyihir normal. Tubuh yang diubah oleh roh naga Oscar juga sangat kuat. Rasa sakitnya jauh lebih ringan. Namun, Penatua kedua dan wajah Penatua ketujuh tidak begitu tampan, setelah mereka berusia lebih dari 100 tahun, walaupun mereka kuat, mereka tidak bisa lagi dibandingkan dengan orang-orang muda. Yin Dang selalu menunggu di luar bebatuan, meskipun Nian Bing sedikit malu, dia keluar dengan utuh dan tidak bisa menahan diri untuk menutup mulut karena terkejut. Dia tidak berani bertanya banyak dan bergegas kembali ke kamar dengan Nian Bing dan 7 tetua. 7 penatua mengambil tempat duduk mereka. Kedua penatua dan 7 penatua menutup mata mereka untuk membangkitkan semangat mereka. Mereka memang sedikit lelah. Penatua mengambil seekor singa emas dari tangannya dan menyerahkannya kepada Yindang. Mulai hari ini, pemimpin agama ini akan secara resmi digantikan oleh pemimpin bertindak Baifa. Semua singa darah yang naik turun harus sepenuhnya mematuhi semua perintah pemimpin, dan para pelanggar tidak akan memiliki amnesti. Meskipun Yindang memiliki firasat untuk waktu yang lama, dia benar-benar tidak bisa tidak melebarkan matanya ketika dia benar-benar menerima perintah dari para tetua. Dia melihat beberapa nyanyian es yang canggung, dan dia terkejut untuk sementara waktu. Penatua itu sedikit mengerutkan kening, dan berkata, "Mengapa, saya harus mengulangi urutannya?" Yindang bereaksi, dan Nian Bing benar-benar lulus ujian sesat dari 7 tetua Tuhan. Apakah dunia benar-benar berubah? Bagaimana dia bisa berusia 20-an?
Apakah dia berkultivasi selama bertahun-tahun dan kembali ke usia tua? Yah, itu pasti, rambutnya putih semua. Berani menunda lagi, dia mengambil singa emas di tangan si Penatua, dan dia bergegas keluar untuk melaksanakan perintah. Penatua menoleh ke Nian Bing dan berkata, sekarang, kita bisa membahas rencana spesifik. Saya ingin mendengar bagaimana Anda merencanakan. Jika saya menebak dengan baik, Anda seharusnya sudah memiliki rencana umum. Nian Bing mengangguk dan berkata, rencana ini sangat penting untuk pengajaran ini, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah berhati-hati, dan kedua tindakan ini harus cepat. Hanya dengan mencapai tujuan dengan kecepatan guntur dan tidak terburu-buru, kita dapat berhasil. Hal yang paling penting untuk tindakan adalah intelijen. Sekarang saya membutuhkan semua intelijen dari seluruh politik Kekaisaran Bulan Es, terutama status beberapa pangeran, distribusi kekuatan mereka, dan semua informasi mereka sendiri. Penatua tersenyum sedikit dan berkata, informasi selalu menjadi hal terpenting dari agama Singa Darah kita. Jika Anda ingin tahu, tanyakan saja kepada kami. Karena Aula Singa Darah adalah pusat informasi dalam pengajaran ini, apa yang ingin Anda ketahui? Beberapa dari kita orang tua harus jelas. Kekaisaran Bulan Es selalu bertanggung jawab atas 3 tetua, Anda dapat mengajukan pertanyaan sekarang. Nian Bing berpikir sejenak dan berkata, pertama-tama aku ingin tahu berapa banyak pejabat di Ice Moon Empire yang dikendalikan oleh kita. 3 tetua menerangi mata mereka dan tersenyum, pertanyaan ini sangat bagus. Sepertinya Anda sudah memikirkan sesuatu. Ya, tidak hanya Kekaisaran Bulan Es, tetapi di semua 5 kekaisaran ada pejabat di bawah kendali kami, termasuk pejabat tinggi. Saat ini, ada lebih dari 20 pejabat di bawah kendali Kekaisaran Bulan Es, ada 3 orang dengan kekuatan yang relatif besar, 2 di antaranya dari militer. Dan yang lainnya adalah Menteri Keuangan Kekaisaran Bulan Es. Roh itu sendiri adalah anggota dari agama Singa Darah kami, dan ia juga adalah wakil tuan rumah Bing Yue Tang. Kami juga berpikir tentang diam-diam mengendalikan politik Kekaisaran Bing Yue, jadi sekarang ia melekat pada 5 pangeran yang paling menjanjikan untuk mewarisi tahta. 2 perwira militer lainnya saat ini mempertahankan sikap netral. Kami awalnya berencana untuk menunggu Kekaisaran Ice Moon untuk menyelesaikan afiliasi mereka sebelum membiarkan mereka membuat keputusan. Sekarang tampaknya rencana itu akan sedikit berubah. Nian Bing bertanya, siapa 2 orang ini? Berapa yang bisa mereka lakukan? 3 tetua tersenyum sedikit dan berkata, orang pertama posisi resmi tidak terlalu tinggi, tetapi dipercaya oleh Raja Kekaisaran Bulan Es saat ini. Dia adalah penjaga kota dari kota Bulan Es, dan dia mengendalikan semua 50.000 penjaga Bulan Es di luar kota. Earl of Nosal. Petik 2. Apa? Seru Nian Bing dalam hati. Aula Singa Darah memiliki orang yang sangat penting. Dia belum sepenuhnya memahami rencananya. Setelah mendengar berita ini, dia hampir yakin bahwa rencananya akan selesai. Lebih dari 90%. 3 tetua berkata, namun, meskipun dia memiliki banyak pasukan, dia bertanggung jawab untuk semua urusan pertahanan kota-kota Bing Yue, tetapi bagaimanapun, dia hanya di luar kota. Di kota Bing Yue ini, kekuatan terbesar berada langsung di bawah Royal Guard Raja, meskipun kekuatan mereka hanya 10.000, tetapi mereka semua adalah master. Ada juga banyak penyihir tingkat tinggi dari Menara Ice Guard di Istana Kerajaan, dan sejumlah besar master yang direkrut oleh Raja, bahkan jika Ice Moon Guard tiba-tiba memberontak. Juga tidak mungkin menimbulkan ancaman bagi istana. Kekuatan di istana ini berada di luar kendali kita. Oleh karena itu, sama sekali tidak mungkin untuk menginginkan pemberontakan langsung. Adapun perwira militer lain yang kita kendalikan, tidak ada apapun di kota ini. Kekuatan militer, yang menjadi miliknya, hanya dapat memiliki pencegah tertentu. Petik 2. Nian Bing tersenyum dan berkata, aku bahkan tidak berencana melakukan pemberontakan. Itu strategi terbaik. Jika aku menebak dengan benar, penjaga kerajaan ini hanya harus mematuhi raja. Raja akhirnya memutuskan siapa yang akan diteruskan, dan mereka akan setia kepada mereka. Benar juga. Petik 2. 3 tetua mengangguk dan menatap Nian Bing Dao dengan menyetujui, ya, itu benar. Nian Bing Dao, bisakah Anda memberitahu saya distribusi kekuatan beberapa pangeran sekarang? 3 tetua berkata,
Tentu saja jangan lupa subscribe channel CDN sekarang. Pangeran pertama dan kedua lahir dari ratu, jadi meskipun kedua saudara itu juga bertarung secara terbuka. Tetapi ketika musuh bersama 5 pangeran naik, mereka ia telah bergabung untuk melawannya, dan banyak anggota keluarga langsung ratu adalah anggota istana kerajaan Kekaisaran Ice Moon. Ditambah dengan urutan kaum muda dan muda, sehingga kekuatan di sekitar pangeran pertama dan kedua pada awalnya adalah yang terbesar. Tetapi, saya harus mengatakan, bahwa kelima pangeran memiliki bakat luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun, ia telah menarik banyak menteri pengadilan untuk digunakan. Baru-baru ini kami memiliki berita baru bahwa ia telah secara resmi menerima dukungan dari Serikat Penyihir Kekaisaran Ice Moon yang meningkat pesat. Secara umum, kekuatan 5 pangeran sekarang tidak kurang dari pangeran pertama dan pangeran kedua. Adapun pangeran lainnya, mereka semua tidak kompeten. Apapun yang terlalu besar, mereka hanya ingin menjadi raja yang bahagia, jadi mereka menunggu saudara lelaki mereka untuk naik tahta dan mengirim diri mereka ke ratu. 7 pangeran yang Anda katakan, terus terang, saya tidak suka dia. Dia selalu rendah hati. Meskipun dia tidak ingin menikmati kemewahan, hobinya yang istimewa sulit diterima. Bahkan raja hari ini dia jarang mengabaikannya, jadi dari ke-7 pangeran itu, kekuatannya adalah yang paling lemah. Bab 144 CDN. Elder Blood Lion Hall. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, itu karena dia memiliki kekuatan paling kecil sehingga dia tidak akan menarik banyak perhatian, jadi kami memilih dia sebagai pewaris kekaisaran bulan es kali ini. 3 tetua aku ingin menggunakan jaringan hubungan singa darah dulu melihatnya. 7 pangeran Yan Feng benar-benar tidak memiliki preferensi sedikit pun untuk politik. Saya harus berkomunikasi dengannya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, selalu memperhatikan 5 pangeran yang kembali dari kota es ke kota Ice Moon pada saat yang sama, sehingga kami dapat mengambil tindakan. Petik 2. Nian Bing berhenti sejenak, dan setelah pertimbangan yang cermat, setelah berkonsultasi dengan 7 sesepuh, dan kemudian beberapa perintah dikeluarkan. Ia diam-diam meninggalkan serikat samurai dan kembali ke hotel. Bertempur melawan 7 tetua, Nian Bing sangat lelah, tetapi setelah hanya 1 jam istirahat, di malam hari, menyeret untuk memulihkan tubuh, ia kembali ke rumah Marsekal Suepo. Terus bekerja pada makan malamnya setiap hari. Segera setelah dia memasuki Marshall Mansion, Nian Bing bertemu dengan Putri Sueyu. Ketika Sueyu melihat Nian Bing, dia tidak menghindari kecurigaan. Dia meraihnya dan berkata, Nian Bing, apa yang kamu lakukan? Aku akan menemukan kamu mencarinya. Aku sangat mati. Kenapa aku tidak kembali begitu terlambat? Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, kenapa, ada apa denganku, Nona? Yakinlah, aku tidak akan menunda makan malam. Sueyu berjalan menuju dapur sambil menarik Nian Bing, dan berkata, kamu tidak tahu, ada VIP di rumah hari ini. Ayah meminta kamu untuk menyiapkan meja penuh makan malam. Itu membutuhkan beberapa karakteristik. Itu didasarkan pada jumlah 10 orang. Lakukan, cepatlah, tamu itu mungkin akan datang nanti. Petik 2. Nian Bing berkata dengan heran, Nona pelanggan seperti apa yang bisa membuatmu gugup? Sueyu Dao, bukannya aku gugup, ini gugup ayah. Aku belum melihatnya dalam waktu yang lama. Melihat penampilannya, tamu hari ini pasti sangat berbeda. Ayah ganti baju sekarang, saya mendengar dari ibu saya bahwa ayah saya akan secara pribadi menyapa para tamu terhormat di pintu Marshall's Mansion. Petik 2. Ada banyak keringat di hati Nian Bing, dan dia tidak bisa diam-diam bertanya-tanya siapa para tamu hari ini. Jiwa dan roh yang melahap darah selalu berada di atas, dan mereka juga adalah Marshalls terkenal dari darah besi. Tidak benar. Bahkan jika raja datang, nama keluarga Sue tidak bisa gugup, apalagi, mengapa raja tiba-tiba datang ke rumah Marshall ini sekarang ketika dia sakit parah. Dengan keraguan, Nian Bing telah diseret ke dapur oleh Sueyu. Sueyu tersenyum dan berkata, Nian Bing, kamu memasak dengan sangat baik. Aku melihatmu hari ini. Oke. Nian Bing tersenyum dan berkata, apakah Anda mengawasi saya, atau Anda ingin menyembah saya sebagai seorang guru? Nama keluarga Sueyu sangat berbeda dengan nama keluarga Sue Jing. Dan ia tidak memiliki emosi sebagai seorang wanita muda. Dia lebih hidup. Meskipun dia tinggal di rumah selama beberapa hari, dia sudah akrab dengannya.
Sama seperti teman-teman biasa, Sueyu selalu mengajukan beberapa pertanyaan tentang diet setelah makan malam di malam hari. Sueyu tersenyum dan berkata, aku ingin memujamu sebagai guru, jadi aku tidak tahu apakah kamu akan menerimanya. Nian Bing berkata sambil tersenyum, lupakan saja, aku khawatir Marshall akan membunuhku. Aku masih muda, dan aku ingin menikahi istriku dan punya anak. Sueyu Qiao tersipu dan berkata, aku benci itu, aku tahu kamu tidak akan. Tapi orang-orang perempuan, aku sering mendengar orang mengatakan bahwa jika kamu ingin mengikat hati seorang pria, kamu harus terlebih dahulu mengikat perutnya. Saya ingin belajar keterampilan memasak dengan Anda, dan saya akan menjadi istri yang baik dan ibu yang baik ketika saya menikah di masa depan. Petik 2. Nian Bing memandangi pandangan Sueyu yang agak pemalu dan diam-diam berkata dalam hatinya, ini benar-benar gadis yang baik. Aku tidak tahu siapa yang akan beruntung menikahinya di masa depan, orang itu akan sangat bahagia. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengangguk ke Sueyu. Sueyu sangat gembira, Nian Bing, apakah Anda benar-benar mau mengajari saya memasak? Nian Bing tersenyum dan berkata, apakah ada yang salah? Saya harus memenuhi keinginan Anda, tetapi saya tidak tahu siapa yang bisa seberuntung itu di masa depan, kita bisa mendapatkan Nona Sueyu sebagai istri. Wajah Sueyu Qiao bahkan lebih merah, dan dia menundukkan kepalanya sedikit, berkata, aku benci menarik, jangan mengolok-olokku. Lalu akankah aku memanggilmu master di masa depan? Nian Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak perlu. Jika kau mau, panggil aku kakak. Aku menerima kakakmu. Jika ada yang berani menggertakmu di masa depan, kakak akan memimpin untukmu. Tapi tidak ada perasaan pria dan wanita, sama seperti kucing, dia sepenuhnya menganggap Sueyu sebagai saudara perempuan. Sueyu bertepuk tangan dan tertawa, oke. Ayah hanyalah putriku. Aku selalu ingin memiliki saudara lelaki yang bisa melindungiku. Nian Bing menatapnya dengan gembira, dan dia merasa hangat. Dia tersenyum dan berkata, kamu seorang wanita, aku hanya seorang koki, dan aku Gao Pan. Sueyu mengerutkan mulutnya dan berkata, aku pikir kamu sangat baik dalam apa yang kamu naik turun. Aku pikir identitas itu dan sejenisnya menjengkelkan. Aku pikir kamu adalah kakak laki-laki, maka kamu adalah kakak laki-laki. Nian Bing melangkah maju, menundukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu katakan pada saudaramu, siapa kekasihmu? Jangan bilang tidak, aku tidak akan percaya. Ketika aku mengatakan itu, matamu penuh, saya menantikannya, dan detak jantung saya sangat kuat. Jelas, saya sudah memiliki tujuan. Mungkin saya dapat membantu Anda. Petik 2. Aku benci menarik, kamu datang untuk mengolok-olokku begitu kamu adalah kakak laki-laki. Sebenarnya, aku tahu bahwa tidak mungkin bagiku dan dia. Saat dia berkata, dia menundukkan kepalanya dengan sedih. Nian Bing membeku, menatap tatapan sedih dan sedih Sueyu, dia tidak bisa tidak bertanya, mengapa? Apakah pria ini sudah menikah? Sueyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tapi aku tahu dia tidak akan menyukaiku, tidak sekarang, atau di masa depan. Nian Bing tidak bertanya lagi, karena dia tidak ingin melihat ekspresi sedih Sueyu, menepuk pundaknya, dan tersenyum, apakah kamu tidak mau belajar memasak? Nah, mari kita mulai hari ini. Hari ini, saudaramu akan membiarkanmu lihat seperti apa masakan yang sebenarnya. Xiao Yu, saya pikir Anda seharusnya belajar seni bela diri. Petik 2. Sueyu mengangguk dan berkata, aku telah belajar sedikit dari ayahku, tapi aku tidak berbakat dan aku tidak bekerja terlalu keras. Level saat ini sangat rata-rata, jauh lebih buruk daripada saudara perempuan Sue Jing. Nian Bing Xindao, adikmu Sue Jing sekarang memuja Raja Naga sebagai guru, aku takut itu akan semakin jauh di masa depan, ada yayasan seni bela diri tertentu. Akan lebih mudah bagimu untuk belajar keterampilan memasak. Tindakan saya, dasar dari memasak adalah nama keluarga yang masuk akal, setiap makanan itu sendiri memiliki nama keluarga yang masuk akal, jika itu dapat ditembus dan dihubungkan secara wajar. Maka masakan Anda setidaknya dapat mencapai tingkat koki biasa. Naik ke tingkat yang lebih tinggi, Anda hanya bisa mengandalkan upaya berkelanjutan Anda. Petik 2. Melihat keseriusan Nian Bing, Sueyu berkata dengan terkejut, saudaraku, apakah memasak ada hubungannya dengan seni bela diri?
Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, tentu saja pada kenyataannya, semua keterampilan itu saling terkait, dan ada pelajaran untuk satu sama lain. Apakah Anda tahu mengapa makanan yang saya buat unik? Karena itu bukan hanya yang terpisah. Memasak, ikut dengan saya, Anda akan mengerti setelah melihat metode saya membuat. Karena memasak telah disetujui oleh Sue Po, memasak Nian Bing dilakukan di tempat yang terpisah, saya berharap agar terlalu banyak orang melihat proses memasak dengan sihir. Tapi hari ini adalah pengecualian. Ketika Nian Bing membawa sepiring-piring ke ruang tamu, Sue Yu masih berdiri di dapur yang biasa ia masak, berdiri di sana dengan bodoh. Dengan mata besar memperhatikan berbagai hal di atas kompor sejenak. Peralatan dapur dan bahan-bahan, semua hal yang Nian Bing lakukan sebelumnya, membuatnya terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa ada keterampilan memasak di dunia. Mengingat pemandangan yang indah, hatinya adalah sangat terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan memasak Nian Bing sangat menakjubkan. Nian Bing membuat total 16 hidangan, 6 dingin dan 10 panas, ditambah panci pilaf merpati yang harum, meskipun itu membutuhkan banyak waktu, tetapi ini adalah yang terbaik. Ketika dia mengenakan pakaian Marshall Mansion ke ruang tamu untuk mengantarkan pilaf merpati terakhir, ruang tamu yang kosong sudah penuh. Pasangan Sue Po menuangkan teh dengan hormat, tetapi ada 7 tamu yang duduk di ruang tamu, mereka melihat mereka ketika mereka makan nasi kering, mereka juga melihat es krim pada saat yang sama. Dan kedua belah pihak tertegun karena, membaca es ditemukan bahwa 7 tamu yang tiba hari ini sebenarnya adalah singa darah 7 orang tua yang baru saja berpisah dari mereka. Dan singa darah 7 orang tua bahkan lebih terkejut. Sajikan makan malam. Sue Po berbalik ke Nian Bing ketika dia mendengar langkah kaki, tetapi dia tidak melihat mata terkejut dari 7 darah singa, dan wajahnya sedikit tenggelam, berkata, apakah semua makanan sudah siap? Hari ini kamu kembali begitu terlambat. Lain kali, saya akan memotong upah Anda. Bagaimana dengan wanita itu? Apakah Anda melihat wanita itu? Petik 2. Nian Bing terbangun dari kelesuan, dan dalam sekejap, dia mengerti bahwa pejabat militer lainnya yang dikendalikan oleh singa darah akan berubah menjadi salah satu dari 3 marshal. Perubahan yang tiba-tiba membuat Nian Bing merasa sedikit konyol, dukungan yang selalu ingin dimenangkannya akan menjadi miliknya sendiri. Memikirkan hal ini, Nian Bing tidak bisa menahan senyum dan berkata, Nona, dia ingin belajar memasak bersamaku. Aku baru menyadari bahwa aku adalah kakak laki-laki, dan sekarang aku di dapur. Aku akan memanggilnya ke sini. Apa? Yuer mengakui Anda sebagai kakak tertua Anda. Nyonya Sue tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Meskipun dia bukan orang yang kuat, identitas Chef Nian Bing sangat berbeda dari Sue Yu. Kekhawatiran terbesarnya adalah putrinya. Akan terlihat penampilan tampan Nian Bing. Pada saat ini, Nian Bing berkata begitu, Nyonya Sue tiba-tiba kehilangan akal, berpikir bahwa hal-hal yang paling dikhawatirkannya masih terjadi. Dibandingkan dengan keterkejutan Nyonya Sue, Sue Po sudah melihat tanda-tanda pembunuhan di matanya, dia mencurigai Nian Bing. Itu hanya karena Nian Bing tidak memiliki pertunjukan khusus akhir-akhir ini, keraguannya semakin melemah. Sekarang Nian Bing tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri anak perempuan itu mengenalinya sebagai kakak laki-laki, dan hati Sue Po tiba-tiba menjadi peluang besar. Namun, pada saat ini, VIP ada di pintu, pembunuhan baru saja melintas di matanya, dan segera kembali normal, dia dengan tenang berkata. Baiklah, kalau begitu panggil wanita itu. Dia sudah memikirkannya, menunggu pengiriman. Setelah meninggalkan tamu, dia meraih Nian Bing dan menginterogasinya dengan hati-hati. Namun, bersamaan dengan suara Sue-Sue, 7 penatua Blood Lion Hall, ketika Sue Po berbicara dengan Nian Bing, mereka berdiri dari posisi mereka. Sekarang Nian Bing sekarang secara resmi menjadi agama singa darah. Pemimpin adalah pemimpin resmi yang melampaui semua jemaat, pemimpin ada di sini, meskipun status 7 penatua dihormati, tidak boleh kasar. Terlebih lagi, Sue Po adalah orang yang diajar oleh Blood Lion, mereka secara alami tidak takut kalau Sue Po tahu identitas Nian Bing. Nian Bing menemukan hubungan yang sebenarnya antara Sue Po dan agama singa darah. Secara alami, dia tidak ingin menyembunyikan apapun. Senyum muncul di matanya dan berkata kepada para tetua dan yang lain, 7 tetua, kami tidak berharap untuk bertemu lagi begitu cepat.
Petik 2. Suepo kaget dalam hatinya dan menoleh untuk melihat para penatua. Pada saat ini, dia menemukan bahwa 7 penatua telah berdiri dan bertanya dengan ragu. Penatua Agung, dia juga anggota dari agama ini. Jika Nian Bing juga termasuk dalam agama Singadarah, maka semua kekhawatirannya sebelumnya tidak perlu. 7 penatua-penatua tidak berniat untuk menyembunyikan identitas mereka ketika mereka melihat Nian Bing. Mereka bergegas maju dan dengan hormat berkata, 7 penatua darah telah melihat pemimpin. Nian Bing melambai santai dan berkata, 7 penatua tidak perlu lebih sopan. Penatua Senseng berkata kepada Suepo, ini adalah pemimpin baru gereja ini, rambut putih, telah lulus ujian Aula Singadarah, dan telah secara resmi dipromosikan menjadi pemimpin gereja ini. Saya belum melihatnya segera. Suepo penuh dengan ketakutan gelombang CDN gelombang berkata kepada sesepuh, tapi dia hanya seorang koki di rumah kami. Kali ini bahkan 7 penatua sedikit terkejut. Penatua itu mengerutkan kening, kamu berbicara omong kosong, dan kamu belum melihat kepala sekolah dari agama ini. Meskipun Suepo penuh keraguan, dia tidak berani bersikap kasar pada saat ini, dan dengan cepat berkata dengan hormat Aula Singadarah mempersiapkan penatua Suepo, dan telah melihat pemimpinnya. Nian Bing kehilangan senyumnya dan berkata, penatua Suepo tidak perlu sopan. Saya tidak mengharapkannya. Saya tidak mengharapkannya. Saya berusaha membujuk Anda untuk membantu saya, tetapi ternyata menjadi sebuah keluarga. Saya hanya mengambil alih karena pemimpin dan para penatua tidak harus sopan. Anda berkontribusi lebih banyak pada pengajaran ini. Petik 2. Kemeja di belakang Sue telah basah oleh keringat dingin. Sebagai penatua dari Blood Lion Hall, dia sangat jelas tentang ujian yang harus dia lewati untuk menjadi pemimpin resmi. Melihat penampilan 7 penatua, jelas bahwa Nian Bing telah lulus tes sesat. Dapat dilihat seberapa kuat kekuatannya, dan bahwa ia bahkan membuatnya memasak selama berhari-hari. Meskipun Suepo adalah pembasmi jiwa penghisap darah yang terkenal di depan orang lain, dan statusnya di Blood Lion Hall tidak rendah, tetapi posisinya masih jauh dari pemimpin. Berlutut dengan satu kaki dan panik, Sueso tidak tahu kalau pemimpin itu ada di sini sebelumnya. Kebanyakan dari mereka tidak sopan. Minta pemimpin itu menghukumnya. Pengenap. Nian Bing tersenyum sedikit dan melangkah untuk membantu Suepo. Penatua Suepo tidak harus sopan. Merupakan berkah bagi saya untuk memiliki bakat seperti Anda di Blood Lion Hall saya. Perubahan yang tiba-tiba membuatnya merasa sedikit konyol. Omong-omong, dia menoleh ke 7 penatua dan berkata, ayo, semua orang yang duduk, aku berusaha keras untuk membuat makanan ini. Beberapa penatua merasakannya. Ketika dia berkata, dia memimpin para penatua dan salju pasangan itu bergabung dengan jamuan makan malam itu. Meskipun Suepo berulang kali meminta Nian Bing untuk mengambil tempat duduk, dia akhirnya memilih posisi di luar dan duduk dengan santai. Penatua memandangi hidangan indah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dia belum berbicara. 3 penatua yang agak sulit ditangkap bergegas dan berkata, Tuan, bukan itu, Anda benar-benar membuatnya di rumah Suepo Koki. Petik 2. Nian Bing tersenyum dan berkata, profesi saya yang lain adalah koki. Penatua Suepo, saya belum membodohi Anda sama sekali. Dalam beberapa bulan, saya akan mewakili King Feng Zai untuk berpartisipasi dalam kontes koki dewa. Suepo tersenyum pahit, Tuan, jangan bilang aku sangat malu. Sue berjalan ke Suepo dan memberi hormat kepada Siang Nian Bing, penatua Suesi, yang adalah penatua gereja singa salju, telah melihat para penatua. Sue Pui adalah singa darah yang sudah sangat berbeda dari Nian Bing. Dia tidak menyangka Sue menjadi anggota dari ajaran ini. Penatua melihat keraguan dalam hati Nian Bing dan buru-buru menjelaskan. Sue Pang adalah murid besar saya ngomong-ngomong, dia masih menjadi mentor kakekmu, istrinya adalah murid anak kedua, dan dia sedang mempraktikkan sihir gelap. Meskipun dia belum mencapai tingkat magis, dia memiliki ranah bawaan yang aneh. Ranahnya disebut pertapa. Bidang ini tidak perlu mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan sihir, itu dapat dilindungi pada permukaan tubuh kapan saja, tidak memiliki efek serangan, pertahanan dan amplifikasi. Tetapi itu benar-benar dapat menutupi atmosfer magisnya, juga bakat langka dalam pengajaran ini. Petik 2.
Nyonya Sue terlihat jauh lebih tenang daripada Sue Po dan tersenyum. Para penatua telah memenangkan hadiah. Bidang bawaan saya tidak berbeda dengan apapun. Saya kehilangan wajah tuanku. Meskipun Sue mengatakan demikian, bagaimana mungkin nyanyian es, yang sangat sadar akan misteri sihir, tidak mengetahui fungsi magis dari bidang bawaan ini yang disebut pertapa. Dia tidak melihat kemampuan Mersue di matanya, seperti orang biasa. Dia harus menjadi seorang penyihir sekarang. Jika seorang penyihir yang tampaknya menjadi orang biasa tiba-tiba diluncurkan, itu pasti hal yang sangat mengerikan. Bidang sihir tersembunyi ini harus menjadi rahasia terbesar di Nyonya Snow, jika bukan karena dia adalah saya takut bahwa pemimpin agama Singa Darah tidak akan tahu. Sambil membaca Bingbing untuk mengatakan sesuatu, suara Sueyu tiba-tiba terdengar, Brother Nianbing, mengapa Anda tidak keluar? Saya baru saja melihat seberapa baik masakan Anda. Anda akan mulai mengajar saya malam ini. Dengan mengatakan itu, Sueyu berlari ke ruang tamu. Begitu dia melihat putrinya muncul, wajah Sue Po menunduk berkata, Yuer, jangan kasar, tidakkah kamu melihat tamu? Sueyu benar-benar terpana oleh keterampilan memasak Nianbing. Ketika dia bereaksi, dia tidak bisa menunggu untuk menemukan Ningbing. Dia benar-benar lupa tentang para tamu di rumahnya hari ini. Dia menatap 7 tua-tua dengan penasaran. Dia meludahkan lidahnya dan berkata, oh, maaf ayah, aku di sini untuk memanggil Nianbing. Ayo pergi sekarang. Sambil berbicara, dia memberi isyarat kepada Nianbing. Sue Po berkata, oke, Yuer, ayo turun dulu. Nianbing dan saya punya beberapa hal untuk diberitahukan kepada para tamu tentang hidangan yang dibuatnya. Sueyu selalu takut pada ayahnya, dan wajah Sue berat. Ketika dia turun, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan Siang Nianbing membuat beberapa kedipan sebelum mundur. Mata Sueyu Siang Nianbing, Sue Po dan Mersue secara alami melihat, mata mereka terlihat sedikit berbeda, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Nianbing tersenyum sedikit dan berkata, Penatua Sue, Bu, Anda tidak harus salah paham. Saya hanya berpikir bahwa dia sangat dekat dengan Sue Mai, jadi saya mengenalinya sebagai saudara perempuan. Saya hanya memperlakukannya sebagai saudara perempuan. Sue Yu adalah gadis yang baik. Katakan padaku bahwa aku ingin belajar memasak, sehingga aku dapat menemukan suami yang baik di masa depan, aku dapat melihat bahwa dia seharusnya sudah memiliki kekasih. Aku memiliki kesempatan untuk mengajarinya beberapa keterampilan memasak, sepertinya dia seharusnya tidak menjadi orang dalam pengajaran ini. Sudah jelas. Dia baru saja memberitahu Sue Po dan istrinya bahwa kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak bermaksud begitu pada putrimu, hanya jika dia adalah saudara perempuan. Sue Piao diam-diam menghembuskan nafasnya, meskipun status Nianbing dihormati, dilihat dari penampilan Nianbing yang tampan dan kekuatan yang tidak diketahui. Menikahi orang seperti itu mungkin bukan hal yang bahagia. Mendengar ekspresi Nianbing, wajahnya tiba-tiba banyak ketampanan, menghela nafas berkata, Yuer sudah sangat nakal sejak kecil, belum banyak minat dalam seni bela diri dan sihir, kekuatannya benar-benar lemah, jadi saya tidak membiarkannya mengajar. Dia tidak tahu kami adalah orang-orang dalam pengajaran ini. Pemimpin Anda tidak takut bercanda ketika Anda mengatakannya. Orang yang disukai Yuer adalah Pangeran Ketujuh yang ingin Anda lihat. Meskipun Pangeran Ketujuh memiliki beberapa hobi khusus, penampilan dan nama keluarganya sangat bagus. Pada usia 14 tahun, ketika saya bertarung dengan tentara sekali, Yuer berlari keluar untuk bermain dan bertemu dengan seorang pria jahat. Dia kebetulan bertemu Pangeran Ketujuh dan menyelamatkannya. Sejak itu, Yuer diam-diam jatuh cinta dengan Pangeran Ketujuh, tetapi saya tidak mengerti mengapa Pangeran Ketujuh memiliki hobi seperti itu. Meskipun dia tidak melakukan apapun di kabinet, dia tampaknya hanya tertarik pada laki-laki. Meskipun Yuer dan Pangeran Ketujuh menjadi teman, mereka tampak seperti saudara sepanjang hari. Menyerupai jika Anda ingin melihat 7 pangeran, lebih mudah daripada melalui saya lagi. Nian membeku sesaat dan tersenyum diam-diam, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku selalu ingin menemukan kesempatan untuk bertemu Yan Feng. Tetapi kesempatan itu sudah ada di depan mataku, karena hubungannya dengan Sueyu, dia diminta mengambil sendiri untuk melihat Yan. Angin tidak memiliki masalah.
Penatua Snow, saya berpikir bahwa tujuan dari 7 penatua yang datang untuk menemui Anda hari ini harus sama dengan saya. Kali ini, saya datang ke kota Bingyue, tepatnya karena pengajaran ini akan mengambil tindakan besar. Saya ingin meminta Anda untuk bekerja sama. Ketika dia berkata, cahaya berwarna-warni melintas di sekitar tubuh Nian Bing, dan sebuah pesona telah menguasai seluruh ruangan, sepenuhnya mengisolasi suara di dalam ruangan. Suepo buru-buru berkata, apa-apaan Tuan dan 7 penatua itu datang ke kota Bingyue. Penatua itu berkata dengan serius, tentu saja itu adalah peristiwa besar. Kami berada di sini di kota Bingyue. Salah satunya adalah melakukan tes positif untuk pemimpin berambut putih yang baru. Hal lain adalah bahwa kita harus mengambil tindakan terhadap Kekaisaran Bingyue. Tindakan ini terkait dengan ini. Untuk mengajarkan perkembangan di masa depan, kami tidak hanya datang, tetapi kami juga memerintahkan pemindahan 500 penjaga gereja. Setelah berdiskusi dengan para penatua yang lebih tua, Nian Bing telah memutuskan untuk tidak mengirim kombatan lain dari gereja lain. Penjaga itu adalah yang terkuat di antara singa darah. Untuk mencegah singa darah tidak memukul terlalu banyak setelah kegagalan, mereka memutuskan untuk menyelesaikan misi bersama dengan para petarung dari 500 penjaga darah dan Bingyue Tang. Nian Bingdao, operasi ini disebut mengubah langit. Suepo kaget dan berkata, apakah kita ingin? Nian Bing tersenyum dan berkata, bukan itu yang Anda pikirkan. Meskipun kekuatan rahasia agama ini hebat, tidak mungkin untuk bersaing dengan sebuah negara. Kami hanya ingin membantu seorang pangeran untuk melangkah pada Tuhan. Meski begitu, itu telah mengambil risiko besar. Tindakan ini akan lebih mengandalkan bantuan penatua Sue. Suepo menggerakkan hatinya dan berkata, apakah Anda akan membantu 7 pangeran yang tidak melakukan apa-apa? Nian Bing mengangguk dan berkata, ya, itu dia. Aku memiliki hubungan yang baik dengan Yan Feng, dan dia belum tercemar oleh napas kerajaan. Orang ini mengayuh pedal ke tempat Tuhan, dan itu hanya baik untuk kita. Pangeran manapun, kita akan sulit dikendalikan. Petik 2. Suepo berpikir sejenak dan berkata, haruskah aku menyatakan dukungan untuk pangeran ke-7? Nian Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, waktunya belum matang. Lagi pula, Yan Feng belum menerima dukungan dari pasukan apapun. Jika Anda terburu-buru untuk mendukungnya, itu akan memiliki efek sebaliknya. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menciptakan semua jenis situasi. Dia mendorong posisi ini. Ketika Anda perlu maju, saya tentu akan memberitahu Anda bahwa Anda adalah menteri militer yang tegas dan penting. Sekarang, saya hanya ingin Anda lebih memperhatikan gerakan militer. Lagi pula, setelah pangeran pertama, pangeran kedua, dan 5 jika pangeran bersaing untuk tahta itu pasti akan melibatkan militer. Siapapun yang memiliki dukungan nyata dari militer dapat mengamankan tahta. Suepo merenung, saat ini, Kaisar Bingyue Fang dikendalikan oleh 3 marsekal kami. Meskipun kekuatan markas besar 3 marsekal kami saling membatasi. Meskipun orang-orangku adalah yang paling elit, tetapi jumlahnya adalah yang terkecil, dan stasiun itu tidak dekat dengan kota Bingyue. Tidak ada perang dalam beberapa tahun terakhir, dan 2 marsal lainnya juga di kota Bingyue. Mereka telah mendukung pangeran pertama dan kelima secara terpisah. Tidak mudah bagi pangeran ke-7 untuk membuat perbedaan. Nian Bing tersenyum dengan acuh tak acuh, cahaya dingin muncul di matanya, itu tidak mudah, tetapi itu bukan tanpa peluang. Ketika 3 pangeran saling menyerang, itu adalah kesempatan terbesar kita. Kekuatan di kota bulan es bergolak, dan 5 pangeran sekarang saya telah berhasil menarik Union Magician Empire Magicians Union. Jika saya kira benar, dia akan kembali ke Ice Moon City untuk mengkonsolidasikan kekuatannya segera. Pada saat yang sama, dia akan menemukan cara untuk mendapatkan persetujuan raja sesegera mungkin. Dia sekarang kandidat yang paling menjanjikan untuk berhasil ketika dia kembali ke Ice Moon City adalah ketika kita mulai. Mata Xie Sol menunjukkan jejak peluang membunuh gelombang CDN. Gelombang tangan kanan membuat gerakan menyilang, maksudmu? Nian Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, meskipun kami cukup yakin bahwa kami dapat membunuhnya dalam penyergapan, tetapi ia masih tidak bisa mati. Jika ia mati, ia akan membuat pesta lebih besar dan kami tidak akan memiliki kesempatan.
Jadi, meskipun kita akan membunuh, kita bukan 5 pangeran. Dalam 7 hari, 5 pangeran Yan Yun memimpin lebih dari 100 rombongan di jalan resmi perlahan, jauh, dia telah melihat tembok tinggi kota Bingyue, percaya diri dalam hatinya, diam-diam berpikir, kota Bingyue. Aku kembali, kali ini, aku harus menjadi tuanmu, penguasa seluruh kekaisaran bulan es. Kali ini dia pergi ke kota es, keuntungannya tidak kecil, meskipun karena kehadiran Galamandis, dia kehilangan kesempatan untuk mengejar Sui Jing. Tetapi dia menerima dukungan dari Serikat Penyihir Kekaisaran Ice Moon. Sekarang, dia, benar saya penuh percaya diri. Sudah waktunya untuk memulai kembali. Laporkan, seorang penjaga rumah 5 pangeran datang dari arah kota Bingyue. Setelah bertemu dengan tim 5 pangeran, ia dengan cepat berbalik dan turun, berlutut dengan satu lutut. Bab 145 CDN. Kesedihan Yan Feng. Katakanlah, apakah kota Bingyue telah berubah sejak aku pergi? Meskipun kelima pangeran pergi ke kota Bingsui, mereka tidak berani peduli dengan situasi kota Bingyue. Sekarang adalah saat yang paling kritis untuk tahta. Penjaga itu berkata, Yang Mulia, selama ini Anda pergi, pangeran pertama dan pangeran kedua sangat aktif, dan sering bertemu dengan beberapa menteri yang mendukung mereka secara pribadi. Dan bahkan beberapa menteri yang mendukung Anda. Dan, Nona Bingyun dari Menara Ice God sekarang di Ice Moon City. Apa? Nona Bingyun ada di kota Bingyue. Setelah mendengar nama Bingyun, mata kelima pangeran tiba-tiba berbinar. Yang lain mungkin tidak tahu banyak tentang Bingyun, tetapi dia tahu bahwa Bingyun, yang dikenal sebagai Tousan Illusions, adalah murid paling bangga dari Dewi Es dan Salju. Dan dia sangat menyukai murid ini, dan Bingyun juga memiliki bidang bawaan yang langka. Dia kemungkinan akan menjadi korban Es Dewi berikutnya. Meskipun kelima pangeran itu mengingini keindahan Bingyun, ia berharap mendapatkan dukungan Bingyun. Bagaimanapun, meskipun Menara Dewa Es di belakang awan es tidak mudah dikendalikan, Menara Dewa Es memiliki simbol Santo pelindung di Kekaisaran Bulan Es, jika mereka mendukung mereka. Tidak akan ada ketegangan dalam mewarisi tahta. Ya, Nona Bingyun telah berada di kota selama lebih dari 10 hari, tetapi tindakannya sangat aneh, tetapi dia hanya berhubungan dengan personil Menara Dewa Es di kota sekali. Tetapi dia selalu tinggal di keluarga yang kurang dikenal. Di hotel, ada seorang gadis berusia 15 tahun dan seorang pria bersamanya. Pangeran kelima sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa wanita yang keluar dari Ice God Tower sangat menjijikkan untuk pria. Ada seorang pria di sebelah Bingyun, dan dia tidak bisa menahannya membuat dia merasa sedikit tidak nyaman. Oke, tolong mundur. Berikan aku perintah, percepat. Maju dan segera kembali ke Ice Moon City. Tepat ketika kelima pangeran memasuki kota Bingyue, Nian Bing, mengenakan pakaian sederhana, sedang duduk di kamar elegan gedung Hongbin paling terkenal di kota Bingyue. Pintu yajian terbuka, seorang pria dengan penampilan tampan, tetapi nafas dingin di sekujur tubuhnya masuk. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Nian Bing. Napas dingin di tubuhnya meleleh tiba-tiba, dan dia berkata dengan terkejut, Nian Bing, itu kamu ingin melihatku. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, silakan duduk, Yang Mulia Pangeran Ketujuh. Orang yang datang adalah Yan Feng. Akhir-akhir ini, Nian Bing telah diam-diam mengatur operasi rahasia agama Singa Darah. Dia tidak ingin melihat Yan Feng ketika dia memiliki mengetahui bahwa 5 pangeran akan kembali ke kota Bingyue hari ini. Sueyu meminta bantuan dan memanggil Yan Feng keluar. Yan Feng tersenyum pahit, apa Yang Mulia bukan Yang Mulia, pangeran saya hanya menggantung nama palsu. Ah, apa yang terjadi dengan rambut Anda? Bagaimana itu menjadi putih? Nian Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu pangeran ketujuh yang asli. Tidak ada yang salah dengan rambutnya, hanya kecelakaan kecil, dan itu tidak berpengaruh padaku. Yan Feng siang Nian Bing mengangkat jempolnya dan berkata, saudaraku, kamu benar-benar dapat melakukannya. Bahkan ribuan awan es fantasi telah dikalahkan, dan kemudian aku akan menemukanmu lagi, tetapi kamu sudah pergi, aku tidak berharap bahwa kita akan bertemu lagi di sini. Tidak heran Sueyu meminta saya untuk datang ke sini. Itu normal bagi Anda untuk mengenal Sue Jing dan meminta saudara perempuannya untuk membantu saya. Apa yang salah dengan saya? Petik 2. Nian Bing mengangguk dan berkata, ini benar-benar sesuatu. Jangan khawatir, mari kita makan sesuatu dulu.
Saya mendengar bahwa bangunan Hongbin ini lebih terkenal daripada King Feng Zai. Hidangan di sini harus sangat bagus. Saya telah memesankan mereka yang paling terkenal di sini. Beberapa hidangan tentu saja, saya sangat miskin, dan akhirnya saya akan meminta Anda untuk check out. Yan Feng tersenyum dan berkata, ini mudah. Nian Bing, ada sesuatu yang selalu ingin saya tanyakan pada Anda, apakah Anda pikir saya saudara? Nian Bingdao, tentu saja, bukankah kita selalu berteman? Meskipun dia berkata begitu, dia diam-diam mengatakan bahwa ketika Anda seorang saudara tidak apa-apa. Tetapi Anda seharusnya tidak pernah memiliki ide lain. Lalu kenapa kamu cepat-cepat menghindari setiap kali kamu melihatku? Sepertinya itu menghindariku. Melihat cahaya yang berkilauan di mata Yan Feng, Nian Bing menghela nafas dengan lembut dan berkata, apa yang membuat saya berkata? Jika saya mengatakan itu kebetulan, apakah Anda percaya atau tidak? Pertama kali kami bertemu di Bing Seceng, saat itu bukan yang saya inginkan. Untuk bersembunyi dari Anda, tetapi Anda dipanggil kembali ke kota Bingyue. Kedua kalinya saya bertemu adalah di kerajaan Huarong. Pada saat itu, saya tidak berpartisipasi dalam final kompetisi kuliner akhir. Bukannya saya tidak ingin berpartisipasi karena saya dikejar dan dipaksa saya tidak dapat berpartisipasi, tetapi sekarang saya masih memiliki beberapa ketakutan, saat itu, hidup saya hampir hilang. Terakhir kali, ketika saya berada di kota Dutian, meskipun saya juga mewakili Kekaisaran Bulan Es, ada banyak di antara saya dan Menara Dewa Es kebencian yang mendalam. Dan Anda bersama dengan orang-orang dari Menara Dewa Es. Pada saat itu, situasinya sangat rumit. Setelah memenangkan kejuaraan, wanita tercinta saya tiba-tiba dibawa pergi. Saya tidak punya waktu untuk menyapa Anda, jadi saya pergi untuk menyelamatkan saya. Pacar, jika Anda ingin berpikir bahwa saya sengaja menghindari Anda, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Yan Feng menatap tatapan tenang Nian Bing untuk waktu yang lama, dan kemudian menghela nafas, itu kesalahpahaman saya. Bahkan jika Anda sengaja bersembunyi dari saya tidak apa-apa, saya tahu, yang ingin menjadi benar-benar saya apakah ini teman. Nian Bing secara alami memahami makna tersirat dalam kata-katanya. Dia tidak banyak bicara. Pada saat ini, hidangan telah disajikan satu demi satu. Hidangan yang diinginkan Nian Bing tidak banyak. Hanya ada 4 hidangan dan 1 sup, tetapi setiap hidangan sangat halus. Ekspresi membuat nafsu makanmu terbuka lebar. Ayo, saudara Yan, ayo kita bicara sambil makan. Kemudian, Nian Bing pertama-tama mengambil sumpit. Yan Feng tersenyum sedikit dan berkata, Nian Bing, jika kurasa benar, kamu pasti ada hubungannya dengan saya hari ini. Katakan saja apa saja, meskipun kamu mungkin tidak menganggapku sebagai teman, aku pasti berpikir kamu adalah aku sobat. Terus terang Anda selalu memiliki perasaan yang sangat misterius di hati saya, sihir yang luar biasa, masakan yang luar biasa, Anda harus beberapa tahun lebih muda dari saya. Tetapi jauh lebih baik dari saya. Nian Bingdao, apakah Anda ingin mendengar cerita tentang saya? Yan Feng berkata dengan agak terkejut, apakah Anda ingin mengatakannya? Nian Bing tersenyum dan berkata, untuk teman-teman saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Bahkan, saya bukan kerajaan Bulan Es, saya dilahirkan di sebuah keluarga besar di Kekaisaran Huarong, tetapi saya tidak memiliki masa kecil. Satu hal yang kami sangat seperti, meskipun asal-usul kita semua baik, tetapi kita tidak bahagia. Dibandingkan dengan saya lebih beruntung daripada Anda, karena, sejak usia 10 tahun, saya telah hidup dalam kebencian. Sekarang, dia dengan tenang saya merinci pertemuan masa kecil saya dan hubungan rumit antara orang tua saya. Tetapi saya tidak menyebutkan nama siapapun selama proses narasi sampai saya dikirim dari Caji. Setelah mendengarkan Nian Bing, mata Yan Feng berkedip dengan dingin, saudaraku, aku tidak menyangka masa kecilmu begitu disayangkan, siapa musuhmu? Jika aku bisa membantu, aku pasti akan membantumu. Nian Bing menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Kakak Yan, siapa musuhku? Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Orang tua tidak berbagi kebencian. Sebagai seorang anak, aku harus secara pribadi membalaskan dendam kepada orang tuaku. Aku akan menemukannya hari ini. Anda benar-benar memiliki sesuatu untuk diminta, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan balas dendam.
Cerita saya telah selesai, dapatkah Anda membiarkan saya mendengar cerita Anda? Saya dapat melihat bahwa meskipun Anda seorang pangeran, Anda tidak bahagia untuk hidup. Apa yang ada di hati Anda? Hal-hal itu akan jauh lebih nyaman untuk dikatakan. Yan Feng menghela nafas dan berkata, "Saudaraku, kamu sangat akrab denganku, dan aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Memang, pangeranku tidak bahagia sebagai orang biasa. Meskipun orang tuaku sudah ada sejak kecil, namun, dibandingkan dengan masa kecilmu, pengalamanku tidak jauh lebih kuat darimu. Kau juga tahu bahwa kaisar ayahku memiliki total 7 putra. Yang mana pangeran tertua dan kedua berasal dari sang ratu, beberapa pangeran lain, dan tambangku. Saudara-saudari itu juga terlahir di selir-selir harem, hanya saja aku tidak terus terang aku bisa datang ke dunia ini, sebenarnya itu hanya kecelakaan. Itu karena ayahku secara tidak sengaja beruntung setelah mabuk satu kali ibuku, yang adalah seorang pelayan, tidak berharap bahwa begitu kamu mendapatkannya, akan ada aku nanti." Omong-omong, dia merasakan kesedihan di matanya tanpa sadar. Setelah jeda, Yan Feng melanjutkan, "Kemudian, karena hubunganku, ibuku dimeteraikan sebagai selir. Tentu saja, itu adalah jenis terendah. Jelek di harem berada di luar bayanganmu. Sang ibu untukku dan tidak tahu bagaimana harus membayar kekaisaran Ice Moon menetapkan bahwa selama itu adalah seorang pangeran ada kemungkinan mewarisi tahta, jika ada satu pangeran lagi. Secara alami akan ada satu orang lagi yang bersaing untuk mendapatkan tahta. Putraku sendiri secara alami akan mengecualikan selir lain, kecuali ibuku, selir lain memiliki kekuatan di belakang panggung. Meskipun mereka diganggu, mereka tidak serius. Kasihan ibuku, hanya seorang wanita pengadilan, kecuali pada hari ketika aku dilahirkan. Dia tidak melihat ayah dan kaisar saya sampai dia meninggal. Ibunya sangat sedih, dan siapapun di istana bisa menggertaknya. Pada waktu itu, saya masih muda, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi ibu saya sama sekali. Saya benar-benar ingin tumbuh dewasa sehingga saya dapat melindunginya, tetapi ibu saya tidak menunggu sampai hari itu. Menurut orang-orang di istana, ibu saya bunuh diri ke danau. Meninggal, tetapi saya tahu betul bahwa kematian ibu tidak demikian. Di balik kematiannya adalah konspirasi Ratu, Rufei dan yang lainnya. Tanpa perlindungan ibu, mereka bisa berurusan dengan saya dengan lebih mudah. Baru berusia 8 tahun. Omong-omong, Yan Feng tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dan sumpit di tangannya pecah tanpa suara. Nian Bing mengambil tisu dan menyerahkannya ke mata merah Yan Feng. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya menunggu Yan Feng untuk melanjutkan. "Nian Bing, apakah kamu tahu mengapa aku memiliki hobi yang spesial? Ini bukan lahir, tetapi pelacur memaksanya. Dari hari ibuku meninggal, konspirasi mereka mulai digunakan dalam setelah saya, tetapi bagaimanapun, saya adalah seorang pangeran, bahkan jika saya tidak memiliki status. Itu juga salah satu pewaris tahta masa depan. Mereka tidak berani melukai nama keluarga saya, tetapi mereka diam-diam menggunakan metode tercela untuk memulai saya. Saya tidak dilahirkan. Saya tidak menyukai wanita, tetapi karena mereka akan menjadi seperti ini sekarang. Setiap hari, berbagai selir yang dikirim oleh selir mendatangi saya dengan mengatasnamakan saya, tetapi mereka menunjukkan wajah-wajah jelek di depan saya, mereka menghina saya, mereka memukuli saya. Mereka bahkan membiarkan saya. Pada titik ini, bibirnya bergetar karena kegembiraan, mengambil napas dalam-dalam, Yan Feng nyaris tidak menenangkan suasana hatinya sebelum ia melanjutkan. Jadi, sejak saat itu, saya takut pada wanita, dan tentu saja saya takut pada wanita. Ketika saya sangat tidak berdaya, tuan saya muncul, namanya Yayian. Tuan itu baru berusia 21 tahun. Seorang pria yang sangat tampan dengan seni bela diri yang kuat. Dia dekat dengan tingkat seniman bela diri ketika dia berusia 21 tahun. Bertentangan dengan para wanita itu, dia sangat lembut padaku dan sangat baik padaku. Dia mengajari aku seni bela diri setiap hari. Dengan saya di sisi saya, bagaimana saya tahu bahwa itu adalah sebuah konspirasi? Nian Bing sudah memahami sesuatu di dalam hatinya, dan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengingat pertemuan Yan Feng. Saya tumbuh setiap hari. Pada saat saya berusia 14 tahun, seni bela diri saya sudah memiliki fondasi tertentu.
Saya sangat terikat dengan guru. Dia sepertinya menjadi segalanya bagi saya. Tetapi itu adalah malam ketika saya berusia 14 tahun. Guru, dia benar-benar mulai dengan saya di masa kecil saya. Dia mengambil. Bajingan, Nian Bing memarahi dengan keras, ini juga harus menjadi konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang tercela di haram. Mereka secara halus mengubah pola pikir Anda. Gelombang terima kasih yang sudah bantu support channel CDN Gelombang Kan. Yan Feng mengangguk dengan senyum masam dan berkata, ya tapi aku masih muda. Meskipun aku merasa sedikit salah, tuan itu begitu baik padaku, dan aku tidak punya jijik padanya. Hubungan cacat antara tuan dan magang telah dipertahankan sampai umur 17 tahun. Pada usia 1 tahun, tuanku tiba-tiba meninggal secara tak dapat dijelaskan suatu hari. Bisa dibayangkan ia akan mati karena ia tidak memiliki nilai guna dan mengetahui kebenaran konspirasi. Namun, nama keluarga saya pada waktu itu telah berubah. Bahkan jika saya mengerti ini, apa gunanya? Dapatkah saya melawan orang-orang rahasia itu? Kemudian, saya menemukan kesempatan untuk keluar dari istana. Saya membenci semua orang di istana, termasuk ayah saya. Mereka bukan orang yang saya cintai, tetapi musuh saya. Jika suatu hari, saya dapat memiliki kekuatan yang bisa cukup kuat untuk menghancurkan mereka, saya tidak akan ragu untuk memulai. Sayangnya, saya hanya pangeran yang paling tidak dicintai. Dan karena hobi khusus ini, orang-orang ditolak oleh dunia. Apa yang bisa saya pilih? Saya hanya bisa bertahan hidup diam-diam di lingkungan ini. Bagi saya tidak ada kesempatan. Bagaimana saya berharap punya teman sendiri? Nian Bing, apakah Anda bersedia menjadi teman saya? Hanya teman. Yan Feng pada saat ini tiba-tiba tampak tak berdaya, dan pada saat yang sama, juga tampak sangat tak berdaya, kesedihan dari infeksi yang tak berdaya dalam memikirkan hati Bing. Awalnya, dia merasa sedikit bersalah tentang masalah yang ingin dia diskusikan dengan Yan Feng kali ini, tetapi setelah mendengarkan pengalaman masa kecil Yan Feng, rasa bersalah itu menghilang. Dia tahu bahwa apa yang harus dia lakukan tidak hanya untuk Linger, tetapi bisa juga membantu Yan Feng. Yan Feng, aku bisa menjadi temanmu atau bahkan saudaramu, tapi ada satu hal yang harus kau janjikan padaku. Mata Yan Feng penuh dengan kesedihan, dan dia berkata dengan terkejut, apakah kamu benar-benar bersedia menjadi temanku? Katakan saja apa kondisinya. Selama aku bisa melakukannya, aku berjanji padamu. Nian Bingzeng berkata, singkirkan masalahmu, lupakan semua bayang-bayang masa kecil, hadapi dirimu sendiri, dan jadilah pria normal. Yan Feng tinggal sebentar, tapi ini tidak mudah diubah. Nian Bingdao berkata, itu tidak mudah, tetapi tergantung pada apakah Anda memiliki kepercayaan diri. Selama Anda ingin melakukannya, Anda bisa melakukannya. Faktanya, ini tidak sulit, selama Anda benar-benar mencintai seorang gadis, semuanya masalahnya akan terpecahkan. Yan Feng tersenyum pahit, ini bahkan lebih mustahil. Hobi saya dikenal oleh mereka yang telah diwariskan di bawah render yang disengaja dari orang-orang itu. Sekarang para wanita di kota Bingyue akan berjalan berkeliling ketika mereka melihat saya. Nian Bing sedikit tersenyum dan berkata, Yan Feng, jika Anda memperlakukan saya sebagai saudara, coba saja. Bagaimana hubungan Anda dengan Sueyu? Yan Feng bingung dan berkata, Sueyu. Kami adalah saudara yang baik. Aku menyelamatkannya. Wow, bukankah kau bilang biarkan aku mengejarnya? Bagaimana mungkin? Meskipun aku tidak terlihat seperti Sueyu seperti wanita lain ketakutan semacam itu, tetapi, jangan lupa ayahnya adalah jiwa penghisap darah. Jadi bagaimana mungkin ayahnya mengizinkan saya untuk bergaul dengannya? Petik 2. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, kamu tidak perlu memberitahuku hal-hal ini, masalahnya dapat diselesaikan, katakan saja padaku, jika kamu diminta memilih seorang gadis untuk dikejar. Cobalah untuk mengubah hobi itu, bagaimana dengan Sueyu? Petik 2. Yan Feng ragu-ragu dan berkata, jika Anda benar-benar ingin mencoba mengejar seorang wanita, maka saya pikir Sueyu lebih baik. Namun, Yuer adalah gadis yang baik, saya khawatir itu akan menyakitinya. Dan, dia selalu saya seorang saudara yang baik, bagaimana saya bisa bicara? Petik 2. Nian Bing berkata dengan marah, hanya kamu yang berpikiran begitu. Kamu bodoh.
Bahkan, ketika kamu menyelamatkan Sueyu, sosokmu sangat terukir di dalam hatinya. Selama kamu mau mencoba, saya dapat melakukan mak comblang ini untuk Anda. Adapun Marshal Sue, Anda tidak perlu khawatir, semuanya milik saya. Namun, Anda harus berjanji kepada saya bahwa jika Anda benar-benar bisa bersama Yuer di masa depan, Anda harus memperlakukannya dengan baik. Petik 2. Yan Feng menatap Nian Bing dengan mata terbelalak, apakah kamu tidak serius? Kamu datang kepadaku hari ini, bukan hanya untuk Yuer. Yuer, dia benar-benar. Tidak, ini bukan mungkin. Aku bersamanya, dia selalu memperlakukanku sebagai saudara. Petik 2. Nian Bing mendengus dan berkata, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu bodoh? Yuer sangat menyukaimu dan tahu bahwa kamu memiliki hobi itu, jadi dia takut menekan kamu, jadi dia hanya akan memperlakukan kamu sebagai saudara di permukaan. Anda bangun. Ketika seorang wanita bersedia belajar memasak untuk seorang pria, apa artinya itu? Seorang wanita hanya akan membayar untuk pria yang paling dicintainya. Yuer telah menunggu Anda diam-diam, menunggu pada hari Anda berubah, jangan mengecewakannya. Petik 2. Yan Feng benar-benar terpana. Dia tidak pernah berpikir bahwa satu-satunya teman sebelum jatuh cinta dengan Nian Bing akan menyukai orang seperti itu. Seperti orang tidak perlu alasan. Dalam menghadapi cinta, semua kekurangan akan secara alami ditutup-tutupi. Yan Feng, jika Anda seorang pria, maka Anda berpikir dengan hati-hati, ini adalah kesempatan Anda. Jika kamu benar-benar jatuh cinta pada Yuer, maka kamu dapat sepenuhnya terbebas dari jebakan rakyat ratu dan menjadi suami yang hebat. Tidakkah kamu ingin membalas dendam ibumu? Tidakkah kamu ingin melakukan sesuatu untuk penghinaan yang telah kamu derita? Apakah Anda terus melakukan apa-apa setiap hari seperti ini? Sampai mati. Seseorang, sejak lahir, jika tidak ada tujuan dalam hidup, lalu, apa perbedaan antara dia dan orang mati? Sadar, dan Yuer, apakah langkah pertama yang perlu Anda ambil untuk menjadi pria sejati? Petik 2. Yan Feng memandang Nian Bing, mendengarkan kata-katanya yang keras, hatinya berangsur-angsur bergetar. Nian Bing membuka pintu untuknya, dia sepertinya telah melihat fajar subuh. Di tengah malam, dia tidak tahu berapa kali dia mengingat pengalamannya, dan penampilan ibunya yang ketakutan tetapi tidak mau ketika dia meninggal. Status kekaisaran bulan hampir tidak mungkin untuk bersaing dengan ratu. Namun, hari ini Nian Bing tampaknya menunjukkan jalan baginya, jalan menuju sinar matahari. Suara dan senyum Sueyu terus-menerus berkelebat di benaknya. Mengingat apa yang terjadi ketika Sueyu bersamanya sebelumnya, Yan Feng secara bertahap saya percaya kata-kata Nian Bing. Ya, bagaimana bisa seorang gadis tinggal dengan dirinya sendiri tanpa alasan? Namun, semua ini datang begitu cepat, dia benar-benar sulit diterima untuk sementara waktu. Nian Bing, apakah kamu membuatku berpikir tentang hal itu? Jantungku sangat kacau. Nian Bing meremas beberapa hidangan lezat ke dalam mulutnya, meskipun hidangan ini sangat lembut dan rasanya luar biasa, tidak ada yang baru. Nian Bing tahu bahwa tidak cukup untuk bisa makan hidangan yang dibuat oleh koki asli di Hong Bin Lou dalam kapasitasnya sendiri. Dia makan dengan tenang, bukan untuk memaksa Yan Feng. Karena dia tahu bahwa Yan Feng perlu memikirkan semuanya saat ini, hanya ketika dia benar-benar menyadarinya dan benar-benar mengerti itu bisa semuanya berlanjut. Setelah mendengarkan pengalaman Yan Feng, Nian Bing memutuskan untuk tidak memaksanya, tetapi hanya untuk membantunya memulai jalan yang telah ia rancang, yang bukan merupakan hal buruk bagi Yan Feng. Yan Feng duduk di sana bermeditasi. Dia terus berpikir tentang semua yang dikatakan Ning Bing. Untuk waktu yang lama ketika hidangan di depannya berkurang sepertiga, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Nian Bing, terima kasih. Aku tahu kamu untuk kebaikanku. Sampai sekarang, aku benar-benar bisa merasakan bahwa kamu telah memperlakukan aku sebagai teman. Ya, aku akan mendengarkan kamu, aku akan mencoba. Dan, kamu juga besar Anda dapat yakin bahwa kecuali saya dapat menikahi Yuer sebagai istri di masa depan, saya tidak akan pernah melakukan kesalahan padanya, karena saya telah memilih. Saya pasti akan bekerja keras. Saya ingin berjalan dengan pria sejati, dari bayangan sebelumnya Zong benar-benar keluar. Petik 2. Nian Bing sedikit tersenyum, aku tidak salah paham denganmu. Aku tahu kamu akan memilih cara ini.
Percayalah pada dirimu sendiri. Ini adalah pilihan yang paling benar. Yan Feng, kita sekarang berteman. Yan Feng sedikit tersenyum dan mengangkat cangkir teh di atas meja. Dia berkata, mari kita minum teh daripada anggur. Kedua pria itu menyentuh cangkir porselen dan membuat suara yang jelas. Minum teh di dalam cangkir. Yan Feng melanjutkan. Nian Bing, mendengarkan apa yang Anda katakan, Anda tampaknya memiliki hubungan yang sangat tidak biasa dengan Field Marshal Sue, tetapi, dalam masalah Yuer, saya tidak ingin Anda mengintervensi lagi. Saya tidak ingin Field Marshal Sue. Hubungan Anda memungkinkan saya untuk berkomunikasi dengan Yuer. Jika itu masalahnya, saya masih tidak bisa benar-benar berdiri. Petik 2. Mata Nian Bing menunjukkan sedikit persetujuan, mengangguk dan berkata, oke, maka semuanya diserahkan kepada Anda. Saya yakin Anda bisa melakukan yang terbaik dan mendapatkan pengakuan dari Marshal Sue dengan kemampuan Anda sendiri. Yan Feng mengangguk dan berkata, aku sudah dekaden selama bertahun-tahun, sekarang saatnya untuk bersorak. Aku tidak peduli dengan hal-hal lain, tapi aku harus menjadi pria sejati. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, meskipun kamu belum melakukannya, dalam hatiku, kamu sudah menjadi pria sejati. Karena itu yang terjadi, sekarang aku bisa mengatakan apa yang kumaksud. Hari ini aku datang kepadamu untuk meminta Anda melakukan kebaikan. Ini adalah permintaan sebagai teman dan saudara. Petik 2. Yan Feng tersenyum dan berkata, kamu mengatakan itu, apakah aku hanya mengatakan itu? Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Nian Bingyan menatapnya dengan tajam dan berkata, jika masalah ini bisa mengancam hidupmu, apakah kamu masih akan membantuku? Yan Feng sedikit mengernyit dan berkata, Nian Bing, apakah kamu mencoba mengujiku? Kamu menganggap Yan Fengku terlalu ringan. Ketika aku mengerti apa yang terjadi di masa kecilku, aku telah lama mengabaikan hidupku. Mungkin, maut lebih bahagia bagi saya. Alasan mengapa saya hidup adalah untuk melihat apa yang akan terjadi pada orang-orang yang tercela itu pada akhirnya, jadi saya tidak akan rela mati. Petik 2. Nian Bing tersenyum sedikit, ya ini saudara laki-lakiku Yan Feng, apakah kamu ingin melihat apa yang terjadi pada orang-orang itu? Jadi, mengapa kamu tidak mendominasi akhir mereka? Ambil semuanya di tanganmu sendiri dan andalkan dirimu sendiri untuk membalas dendam itu yang paling sempurna. Petik 2. Yan Feng tersenyum pahit, aku memikirkannya, tentu saja aku memikirkannya, tapi bagaimana ini mungkin? Kau juga tahu siapa musuhku. Dibandingkan dengan mereka aku terlalu kecil, baca es aku saya tahu Anda ingin membantu saya tetapi... Wajah Nian Bing menunduk dan berkata, tampaknya yang paling kamu kurangi adalah rasa percaya diri. Meskipun kamu seorang, kamu masih memiliki identitas ketujuh pangeran. Bagaimana dengan aku? Aku juga seorang, apa yang aku miliki? Kamu sama mulia seperti dirimu identitas saya. Tidak, saya tidak memilikinya. Namun, musuh saya sama-sama kuat dan jelas tidak lebih buruk dari musuh Anda. Sekarang saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa musuh saya adalah Dewi Es dan Salju yang dikenal sebagai Santo Pelindung Kekaisaran Bulan Es. Petik 2. Apa? Yan Feng berseru dalam diam, kamu, apa yang kamu bicarakan? Musuhmu adalah Dewi Pengorbanan Es dan Salju untuk orang dewasa. Nian Bing tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, ya itu dia. Ibuku dulu magang ke Dewi Es dan Salju. Menggabungkan cerita saya pikir Anda mungkin telah memahami asal saya. Saya juga seorang manusia, tetapi, saya berbeda dari Anda. Saya tahu bahwa musuh itu kuat. Saya tidak berkecil hati. Saya telah bekerja keras sejak saya berusia 10 tahun. Saya telah menunggu dan menahan diri. Saya percaya suatu hari nanti saya akan cukup kuat untuk menghancurkan musuh saya. Musuh saya adalah satu-satunya penguasa turun dewa di daratan. Tapi saya masih bekerja keras. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda lakukan selama ini? Jika ibu Anda melihat Anda begitu pengecut dekaden, apa yang akan dia pikirkan? Apakah kamu masih layak untuk putranya? Petik 2. Yan Feng menundukkan kepalanya. Lapisan keringat tipis muncul di dahinya. Meskipun suara membaca es tenang, setiap kata menembus hatinya seperti pisau tajam. Dia membenci dan membenci dirinya sendiri.
Mengapa dia begitu ambisius? Dia tahu bahwa Nian Bing benar, semuanya harus diperjuangkan sendiri, dan jika dia tidak bekerja keras, bagaimana dia tahu bahwa dia tidak akan berhasil? Nian Bing Dao, sekarang, saya juga harus mengatakan tujuan datang kepada Anda saat ini. Anda juga tahu bahwa saya lahir di Union Magician Empire Magicians Union, dan kali ini saya mewakili Union Magician Empire Magicians Union dan mendapatkan 5 negara juara kontes penyihir baru. Karena kemenangan ini, guru saya Long Zi menunjuk saya sebagai wakil presiden Serikat Pekerja. Saya memiliki orang kepercayaan orang ini, Anda tahu, adalah satu-satunya anak perempuan dari guru Long. Ada seorang gadis yang lembut disebut Long Ling. Linger adalah gadis yang sangat lembut. Dia telah bekerja untukku seperti yang Yuer lakukan padamu. Kali ini aku kembali ke Ice Moon Empire, bukan karena Wizard Union atau untuk balas dendam tetapi untuk Linger. Meskipun kekuatanku saat ini telah mencapai tingkat tertentu, itu masih jauh dari balas dendam. Aku hanya ingin memberi Linger beberapa kehidupan yang bahagia, tetapi pada saat ini, saudara laki-lakimu yang kelima muncul, 5 pangeran yang paling mungkin mewarisi tahta. Anda juga pangeran, Anda harus tahu apa yang dia lakukan. Petik 2. Yan Feng berkata dalam hatinya, saya mendengar bahwa saudara kelima pergi ke kota es kali ini. Meskipun tampaknya sedang menyelidiki hilangnya keluarga Zirwo Lorou, dia diam-diam menghubungi pemilik kota Ice City dan Magicians Union. Saya berharap bisa dapat dengan dukungan mereka. Kaisar ayah saya dalam kondisi kesehatan yang buruk sekarang, dan ini adalah waktu yang paling kritis untuk tahta. Petik 2. Nian Bing mencibir dan berkata, sepertinya berita Anda tidak diinformasikan dengan baik. 5 saudara laki-laki Anda tidak hanya akan berkumpul. Demikian pula, ia juga ingin orang-orang ini menyampaikan pendapat mereka. Ia menemukan guru saya panjang dan mengusulkan permintaan. Petik 2. Apa persyaratannya? Yan Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Baca dengan dingin, dia ingin menikahi Long Ling Gelombang. Gelombang sebagai seorang bangsawan, Anda harus memahami bahwa ini adalah pernikahan politik. Guru saya memahami status 5 pangeran dengan sangat baik. Pada saat yang sama, dia selalu ingin menemukan kesempatan untuk meneruskan Serikat Penyihir Kekaisaran Bulan Es. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang baik ini? Karena itu, dia menyetujui permintaan 5 pangeran dan memutuskan untuk menikah dengannya. Petik 2. Mendengar ini, Yan Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut dan berkata, lalu apa yang harus kamu lakukan? Gadis naga roh seharusnya menyukaimu. Nian Bing tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, jadi, bagaimana cinta pria dan wanita di hati Guru Long dibandingkan dengan harapan besarnya? Jangan bersembunyi darimu, jika aku hanya ingin bersama Linger, aku bisa membawanya bersamaku dia kawin lari. Namun, Linger adalah gadis yang sangat berbakti. Dia telah bergantung pada ayahnya sejak dia masih kecil. Bahkan jika dia bersedia meninggalkan kota es bersamaku, aku tahu bahwa dia tidak akan bahagia di masa depan. Linger menghilang, kelima pangeran harus saya akan marah dengan Serikat Penyihir, apakah itu karena Long Zi adalah guru saya atau karena dia adalah ayah Linger? Saya tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jadi, saya tidak bisa membawa Linger pergi, saya harus melakukannya beberapa hal membuat pernikahan ini menghilang secara alami, sebelum meninggalkan Ice City. Saya pernah berbicara dengan Guru Long Zi, dan saya memintanya untuk memberi saya 3 bulan, selama 3 bulan ini, saya harus mengubah situasi. Jadi saya datang ke Ice Moon City dan menemukan Anda lagi. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel, Cerita Donghua Novel, disingkat CDN, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.